Selamat pagi, mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi bersama dengan Pendeta Glenn Sakul, Gembala Jemaat Yongkwang, Makassar. Shalom, selamat pagi. Mari kita berdoa untuk meminta hikmat dari Roh Kudus Tuhan. Ya Allah kami yang di sorga, ketika kami mendengarkan firman-Mu di pagi ini, kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat dan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi 14 Januari 2021 dengan judul Henok, seorang anak Allah, berjalan dengan Bapa. Ayat inti, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kejadian 5 ayat 24. Keterangan tentang Henok ada tertulis bahwa ia hidup 65 tahun lamanya, lalu beroleh seorang anak laki-laki. Kemudian ia hidup dengan Allah 300 tahun lamanya. Setelah anaknya yang pertama itu lahir, Henok mencapai suatu pengalaman yang lebih tinggi. Ia tertarik kepada hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Ia menginsafi lebih sempurna segala tanggung jawab dan kewajibannya sebagai seorang anak Allah. Kehidupan Henok yang benar itu sangat bertentangan sekali dengan kehidupan orang-orang jahat di sekelilingnya. Kesalehannya, kesuciannya, ketulusan hatinya yang tiada menyimpang ke kiri atau ke kanan adalah hasil dari hidup dengan Allah. Sedang kejahatan dunia ialah akibat mereka hidup dengan penipu manusia. Belum pernah ada dan tidak akan pernah ada suatu abad ketika kegelapan moral akan begitu gelap seperti ketika Henok hidup dalam kebenaran yang tiada tercela. Di tengah-tengah suatu kehidupan yang bekerja keras, Henok dengan tetap memelihara hubungannya dengan Allah, makin besar dan makin mendesak pekerjaannya, makin tetap dan makin tekunlah permintaan doanya. Setelah tinggal seketika lamanya di antara orang banyak, bekerja untuk mendatangkan kebajikan kepada mereka oleh pengajaran dan teladan, ia akan menarik diri, memakai sedikit waktu dalam kesunyian, lapar dan haus akan pengetahuan ilahi yang hanya Allah saja dapat berikan. Berjalan demikian bersama dengan Allah, Henok makin lama makin memantulkan peta ilahi. Wajahnya bersinar-sinar dengan cahaya yang suci, bahkan cahaya yang bersinar pada wajah Yesus. Ketika ia keluar dari perhubungan ilahi ini, orang-orang yang tiada beribadat sekalipun memandang dengan takut dan hormat akan cap surga yang ada di wajahnya. Kita pun juga haruslah hidup dengan Allah. Kalau kita berbuat ini, maka kita akan diterangi oleh kemuliaan hadirat-Nya. Dan apabila kita bertemu satu sama lain, kita akan berbicara tentang kuasa-Nya, mengatakan, "Puji Tuhan, Tuhan itu baik dan firman Tuhan itu baik." Maka orang-orang yang akan diubahkan kelak pada penutupan waktu ialah orang-orang yang berhubungan dengan Allah di dunia ini. Saudaraku yang kekasih, mari kita belajar dari teladan kehidupan Henok. Di tengah-tengah yang gelap oleh karena kejahatan, penipuan, dan dosa, Henok hidup berjalan dan dekat dengan Allah. Ia menggunakan banyak waktu untuk mengasingkan dirinya, belajar akan kehendak-kehendak Allah, dan dekat dengan Sang Khalik. Maka dari wajahnya terpantullah sinar kemuliaan ilahi. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Allah yang di sorga, kami rindu memiliki pengalaman kehidupan kerohanian seperti Henok. Berikanlah kepada kami Roh Kudus, panggillah kami, desaklah kami ya Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus, agar kami hidup berjalan dekat dengan Engkau, menyerahkan kehidupan, mengambil banyak waktu untuk berdoa dan belajar firman. Hari ini kami kembali menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Marilah Tuhan
memberikan kasih setia Tuhan kepada kami. Kami diberkati, dijaga dan dipelihara oleh berkat kasih karunia Tuhan. Hanya ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan hidup ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.